Halo Sobat Nomaden, terima kasih buat rekan-rekan Sobat Nomaden yang selalu setia mengikuti perjalanan nomaden kami keliling Indonesia. Dan seperti biasanya Sobat Nomaden yang sudah sering nonton pastinya tahu dong kebiasaan kami kalau melewati daerah pinggir pantai. Yoi, cedat. Ya dong, di daerah Kombot. Kombot ini ada di Kabupaten Bolang, Mongondo. Sepanjang pesisir pantai, itu pantainya tuh cantik minta ampun Sobat Nomaden. Jadi kami iseng-iseng lah, coba aja lempar 1 sampai 50 kali. Dan betul, akhirnya kami dapat juga strike baby GT. Dan lumayan ini untuk lauk kami hari ini Sobat Noma. Jadi hari ini kami melewati daerah Solongo, Beniha, Negerlama, Damamalia. Mungkin ada sobat nomaden lainnya yang ada di daerah sini, boleh komen di kolom komentar ya. Siapa tahu kita pernah melewati kampung atau wilayahnya, tapi kita tidak sempat spill. Oke sobat Noma, aku lagi nungguin suami aku mancing di sana tuh. Aku lagi di warung nih di pinggir pantai, lagi menikmati segelas susu Milo sambil nunggu suami selesai mancing guys. Tadi kita udah strike baby GT itu ada 4 ekor ya. Ntar minum dulu ya. Kita udah strike baby GT 4 ekor. Tadi lumayan gacor sih, baru lempar langsung strike ya. Dan banyak juga yang lepas sih. Ini dia spotnya nih. Pinggirannya itu batu-batu ya, pinggirannya itu bebatuan ya. Jadi selanjutnya kita mau perjalanan ke Gorontalo. Sekarang ini tuh kita baru keluar dari kota Bolang Mongondo. Kita baru keluar dari kota Bolang Mongondo dan sekarang kita mau menuju ke kota Gorontalo. Di sini tuh ombaknya nggak terlalu kencang ya, tipis-tipis aja sih. Dari kemarin kita strike baby GT dari pinggiran, lumayan banyak sih di sini. Jadi aku mau sedikit cerita. Kemarin semalam kita itu kan tidur di mobil ya, di alun-alun kota Bolang Mongondo. Nah kita itu tidur di situ dan jam 2 pagi kita mau nyalain mobil, tiba-tiba mobil kita nggak bisa nyala. Dan ternyata karena waktu kita matiin mobil itu di jam 10 malam, itu tuh kita nggak matiin lampu mobilnya, lampu luar, tahu kan ya, lampu apa, lampu luar lah gitu. Nah mobil kan dimatiin, otomatis akinya jadi drop. Akhirnya lah kita pergi minta tolong sama anak sekitar. Untungnya mereka tuh baik-baik ya, jadi mereka tuh membantu kita untuk dorong mobil dan akhirnya mobil kita bisa jalan. Orang-orang sini cukup baik sih ya, maksudnya nggak julid-julid kayak gitu. Jadi kita tuh setiap hari selama perjalanan kita mau cari baby GT dari pinggiran pakai casing sulfur aja ya, untuk makan kita hari itu gitu ya. Dan ini hari ini kita dapat lumayan, ada berapa? Yang naik sudah 4 ekor. Oh, kecil-kecil baby GT, tapi kalau digoreng ini sepiring ini loh. Nah, lumayan buat makan sehari ya nggak? Nice. Jadi kemarin kami dapat juga berapa ekor kita? Ada 8. Ada 10 mungkin ya. 10 ekor. Ada 10 ekor sebesar ini. Kita goreng di warung. Wis, dapat 1 piring. Lumayan kita nggak beli ikan hari ini, hanya beli nasi doang. Ya nggak, Say? Nice. Betul. Lumayan kita dapat 4 ekor, nggak apa-apa yang lain lepas. Mungkin di depan ada lagi spot yang lebih mantap. Yuk terus ikuti perjalanan kami Sobat Noma. Di bawah langit yang biru, aku berdiri merasakan ritme yang mengalir bebas dan gembira. Dengan kaki di pasir dan hati yang terbuka, aku menyanyikan lagu untuk jiwa yang merdeka. Oh, I love Beniha. Sobat Nomaden, adakah kalian yang tinggal di daerah sini? Di Tanah Lapang ya. di bawah sinar bulan yang teduh,
lepaskan semua beban. Dan akhirnya selang berapa lama kami menemukan satu spot cantik lagi sobat nomaden. Nah, tempatnya ini kelihatan indah sekali kalau dilihat dari puncak bukit ini. Jadi kami coba turun pelan-pelan dan ternyata di depan itu ada rumah warga. Kita akan coba masuk dari perumahan warga ini, siapa tahu ada akses ke bagian pantai. Yuk terus ikuti perjalanan kami sobat nomaden. Oh ya, saya lupa informasi sobat Noma. Sepanjang perjalanan ini, tiap kali kami memasuki bibir pantai, walaupun masuk lewat perumahan warga sobat Noma, itu tidak ada pungutan ya. Parkir gratis ya. Wah, mantap luar biasa. Jadi selama perjalanan keliling pulau apa ini namanya Sulawesi, banyak sekali tempat-tempat gratis yang bisa kita nikmati sobat nomaden. Bukan cuma bibir pantai, perbukitan pun sama. Ya mungkin sobat nomaden lainnya pernah mengalami hal yang sama, boleh nih tulis di kolom komentar jadi informasi buat yang lain. Oh ya, satu lagi sobat Noma, gratis bukan tentu bebas ya, kita tetap harus sopan dan juga minta izin ke penduduk lokal. Tembok tinggi gitu. Oh, udah mentok ini. Kenapa sebelah sana? Cari yang pinggir pantai aja saya enak. Nggak mau coba mau lihat dulu itu ada pasir-pasir. Strike satu. Baby GT. Nice. Oh, putih dia ya. Hah? Putih dia, miring. Baby GT guys. Ini untuk spotnya ya. Spot kita sekarang casting software. Kita udah pindah tempat. Ini adalah tempat kita sekarang. Masih dari pinggiran dan dasarannya itu batu-batuan ya guys. Siang itu panas banget, nggak kuat. Tapi mau gimana lagi ya? Namanya momen mah nggak bisa datang lagi kedua kali ya. Jadi kita harus nikmatin benar-benar perjalanan ini dengan memancing. Oke guys. Sesekali kami berhayal mau menjadi nelayan ikan atau tinggal di pinggiran pantai karena sepengalaman kami mencari ikan dan menjualnya itu sangat menyenangkan sobat Noma. Seandainya kami sudah kebeli mobil yang lebih besar lagi, kami bakal stay lebih lama dalam perjalanan ini. Sekarang kita memasuki kota sekarang kita memasuki provinsi Gorontalo. Welcome Gorontalo. Welcome to the jungle. Jadi total perjalanan kita dari Manado sampai Gorontalo berapa 3 lama? hari. 3 hari sobat Noma. Harusnya 10 jam. Perjalanan dari Manado. Ini karena faktor di luar kendali kita. Ya. Masalah-masalah di jalan yang kami dapatkan sampai 3 hari perjalanan. Terus ya? Harusnya cuma berapa jam normal? Normalnya 10 jam apa 12 jam lah paling top. Terlaluan lo ya. Dari 10 jam 3 hari. Tapi karena kadang juga kami mancing ya. Di luar problem mobil, kami juga kadang mancing. Jadi mungkin itu yang menyebabkan perjalanan sedikit lebih panjang. Lebih lama. Baik, Makan apa? jajan makan ini ya. Kita beli takjil guys. Masih jam 1 udah beli takjil ya. Lapar ya. Enak enaknya kue Yang mana? kue merah tadi yang Oh ya. kita ambil tuh. Iya ini. Ganjel dulu. Anda tahu apa namanya, ini enak Aku sekali. boleh cariin loh. Siapa? Jalan keluar. Adif. Mungkin enak karena lapar atau memang enak ya, susah agak susah ini membedakannya. Bukain dong. Gitu jangan sama kuku gua kali. Enak ini ya. Kuku gua diembat sama dia. Biji. Ini enak loh. Don't just book by the cover. Ternyata nggak enak tapi enak. Mulai memasuki provinsi Gorontalo, memasuki Kecamatan Bone ya? Apa tadi? Iya, Bon. Kecamatan Bone. Tapi kayak sudah lewat nih. Tanjakan dan turunnya itu ekstrim banget loh guys, tinggi banget loh. Panjang. Beda dengan perjalanan sebelumnya yang kita lalui ya. Ini tuh lebih terjal dan
lebih curam, tapi pemandangan tuh lebih bagus, lebih cantik. Dan pantainya juga sih oke ya, kita Iya. tiap kali lempar dapat. Iya, pemandangannya lebih cantik. Tuh lihat tuh, curam banget tuh. Memang Dan ini tuh rawan longsor. rawan longsor juga. Tadi sepanjang jalan tuh banyak batu-batu jatuh kayak gitu, tanah-tanah. Jadi harus hati-hati kalau melintas di Kecamatan Bone. Apa Kelurahan Bone? Kecamatan Bone. Begitu. Gimana? Ekstrim? Tapi mantap, puas dengan perjalanannya. Walaupun ekstrim tapi enjoy aja. Kita sebentar lagi mau nyampe di Kota Gorontalo, sekitar 50 menit lagi nih. Semoga nggak hujan karena di atas tuh udah mendung. Wih, ini kayaknya mereka belah jalan ya, belah hutan ya, gunung batu ya. Satunya nih guys, Oh, lebih seram rupanya. Di situ rawan longsor banget loh. longsor ini. Ini longsor nih. Wah, oh, ngeri banget nih. Terus Coba tanya, ini longsor ya om? ini kelihatan. Wih, ngeri banget nih longsor nih. Wih, berarti dari atas sana patah menutupi jalanan sampai ke ujung sana tuh. Wah, kapan kejadiannya nih? Ngeri banget loh. Sayang. Ekstrim ya. Wih, tinggi banget gunungnya. Wih, aduh, Ini ini kamu tuh. Wih, pas keluar kayaknya. sekali gini batunya. Kapan? Ke kiri terus. Cantik mataharinya ya. Ada kecelakaan. Wah, kecelakaan sama apa ini? Nabrak apa dia? Wih, kasihan. Pelan. Wis. Wih, nabrak apa ini? Nabrak sama ini. Itu mobil derek lah ya. Di depan ini lagi. Tapi nyalain nih. Apa di sub? Mau pancing di situ? Kami sudah memasuki kota Gorontalo Sobat Nomaden. Jadi pas di pintu masuk, kalau di peta itu, nah seperti ini, kita langsung lihat peti-peti kemas sebelah kanan dan juga perumahan-perumahan para nelayan sebelah kiri. Pusat kotanya itu ada di bagian tengah-tengah sana ya. Jadi kalau kita mau bermain di pinggir laut, kita harus agak keluar sedikit.
Sepertinya ini kota yang cukup sibuk seperti Surabaya mungkin ya. Cuman kita belum tahu, kita pengen lihat lebih dalam di kota Gorontalo-nya. Rasa padat sobat nomaden. Kotanya ini kayak apa sayang? Crowdednya. Lampung? Bekasi kayaknya. Bekasi. Bekesong. Bekesong. Kayak Bekasi coy. Tapi agak berdebu dia ya. Iya, kayak apa namanya, kayak kurang asri gitu ya. Mungkin karena tadi dekat pelabuhan. Mungkin karena kurang dihias apa bagaimana ya. Nanti kita lihat aja di kota, pusat kotanya gimana, itu yang menentukan. Pasti pusat kotanya keren. Banyak motor. Banget tuh kita. Oh my god, padat banget nih, kayak Bekasi beneran, kayak Jakarta mungkin ya. Apa ini karena lagi waktu berbuka puasa, waktunya orang berburu takjil, jadinya padat ya. Padatnya mantap bos. Kita belum tahu, kita harus lihat beberapa hari. Iya. Ini motor-motor. Belok kiri untuk tetap di Jalan Jalaluddin Tantu. Apa? Pas kita masuk ke kota Gorontalo ini, kami langsung mencocokologi sobat nomaden. Kira-kira kota ini itu seperti kota apa ya? Jadi ada yang bilang kayak Lampung, ada yang bilang kayak Bekasong, ada yang bilang kayak Jakartong. Karena mungkin macetnya hampir mirip-mirip ya. Tapi kita juga nggak bisa terlalu cepat menilai. Mungkin kita akan stay beberapa waktu di sini supaya bisa melihat apa benar kota ini padat, seberapa cantik, seberapa indah, dan apa bisa kita dapat di kota ini sobat nomaden. Oke, let's go. In the city's neon glow, I'm walking all alone. Each streetlight tells a story of a love that used to be. The faces in the crowd, they all seem so proud, but deep inside I'm drowning in the sea of my missing. Try to find my way through the maze of every day. Ini kayak Medan nih, bagian sini nih. Reminds me Kalau di sini nggak begitu padat kayak tadi ya. Enggak,